Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Sofyan Safiro. Di sini saya akan menjelaskan mengenai eh, data Firebase MQTT. Jadi di sini menggunakan untuk kita ikutkan pertama ulang dulu kita menggunakan command node stop. Kemudian kita start. Setelah di start, maka kita akan ke sini ke threadnya, kita refresh. Kita akan membuat flow baru. Yang pertama, flow pertama yaitu flow inject dan flow not inject, maksud saya not inject, dan firebase out. Sebelum itu kita lakukan konfigurasi terlebih dahulu pada firebase out. Kita beri nama terserah. Di sini saya beri nama database dan di sini menggunakan konfigurasi di mana autentikasi metodenya menggunakan email dan untuk API kuncinya berada di Firebase pada project setting. Kalau di sini kita tidak ada, kita bisa menambahkan aplikasi di bawah, bisa menambahkan aplikasi, kemudian kita ini dengan nama Node-RED connector, kemudian kita scroll ke bawah, kita mendapatkan API-nya untuk konfigurasi. Setelah kita paste, kita masuk ke security, bagian security, kita masukkan email dan password kita, dan untuk database, URL database berada pada real-time database yang kemudian kita bisa dapatkan dari salin link tersebut dengan cara ini, copy reference URL, kemudian kita paste pada sini. Setelah itu, ini bisa kalian dapatkan project ID, yaitu dari project setting tadi. Kita scroll ke bawah. Sini ada project ID, kita bisa copy dan paste atau paste di sebelah sini. Kemudian kita update. Isi method kita pakai set karena kita menggunakan terbaru. Kemudian jangan lupa untuk path-nya kita pakai string dengan tulisan nr data timestamp. Kemudian kita done. Setelah itu kita apply. Setelah apply kita baru deploy. Maka connect. Ketika sudah connect maka berarti sudah berhasil. Kemudian kita delete. Kita kembali lagi di flow pertama, yaitu mengkonfigurasi eh, dari MQTT in, dan beberapa parameter dari dashboard, yaitu chart dan count. Ini kita hapus dulu. Dimana kita sini kita melakukan konfigurasi pada MQTT pertama, salah satu MQTT ya.
Ini kita bisa tambahkan, kita isi dengan isian seperti ini. Ini bisa kalian beri nama terserah. Kita beri nama cloud -key cloud. Kemudian untuk servernya kita bisa dapatkan dari sini. URL server ini kita bisa paste ke sini. Kemudian on port seperti tadi juga di bawahnya. Setelah itu kita koneksi use TLS, masuk ke security yaitu username dari kredensial Hive MQ cloud-nya itu bisa didapatkan dari kalian, dari kita setelah membuat akun kemudian create atau buat kredensial baru. Setelah itu kita update, kemudian kita bisa isi seperti time data, kemudian kita down. Lakukan sama seperti di sini, hanya yang dibedakan adalah bagian topik kita isi distance data, yaitu untuk membedakan nama antara time data dan distance data. Kemudian kita masuk ke bagian sini. Bagian sini adalah menggunakan chart, di mana kita set pada grup, kita set seperti ini. Di sini akan terjadi non, awalnya akan non seperti ini, dan kemudian kita tambahkan create, ya, add new config node dengan cara seperti ini. Ini defaultnya dari sananya udah seperti ini, gitu. Kita bisa gunakan. Kemudian kita tinggal ubah temperaturnya. Temperatur di sini nama, hanya sebuah nama untuk ada label. Kemudian kita down, begitu pula yang di gauge. Kita menggunakan home default tadi ya sudah kita buat, dan labelnya menggunakan water temp, dan satunya menggunakan water level. Setelah itu, ketika udah semua, kita jalankan dari sini. Kita sambungkan temp data kepada temperatur, kemudian temp data dengan water temp. Dan kemudian untuk distance, kita arahkan ke water level. Setelah itu kita coba deploy apakah sudah berhasil terkonek. Nah, ketika sudah terkonek, artinya sudah berhasil untuk dikonekkan. Kemudian kita masuk ke sini, kita bisa ketik IP kita dengan ini, IP dari Node-RED sendiri, dengan port 1880 dan di slash oleh UI. Tampilannya nanti akan seperti ini. Ini masih 0 karena masih belum terbaca, karena pada bagian walkWe kita belum lakukan melakukan coding, melakukan penulisan pada perintah untuk menjalankan sebuah ESP32 pada aplikasi walkWe dengan beberapa parameter seperti temperatur, sensor ya. Baik, sebelum jauh, kita balik lagi ke di sini. Kita pastikan ya, sebelum itu dari awal-awal kita udah pastikan bahwasanya kita manage pellet, kita menggunakan pellet Firebase config node dengan versi 0.31 agar tidak terjadi bug pada konfigurasi tadi ya, untuk konfigurasi baru, dan untuk dan menginstal Node-RED dashboard. Node-RED dashboard. Kita bisa menginstal Node-RED dashboard dengan kita
mencari di sini. Kita ini install versi 3.6 ini. Dan ketika misal dalam penginstalan terjadi kegagalan atau error, bisa dilakukan penginstalan di terminal, yaitu dengan kita gunakan perintah npm install add Google Vega slash node Node-RED dashboard, node strip red strip dashboard. Jangan lupa menggunakan add lagi 3.6.6 untuk versi terbarunya. Perlu catatan, coding ini bisa dijalankan ketika udah mendapatkan installing command atau perintah npm, dan di sini saya memakai eh, Node-RED global. Jadi di sini tidak perlu base atau tidak perlu masuk ke dalam base untuk melakukan start, stop, and restart. Ketika kita ingin mengubah, kita menjalankan, kita cukup menggunakan command node-RED start, stop, rm, atau yang lain. Sama halnya seperti yang config node tadi, kita bisa install dari sini langsung dengan npm install Google Vega. Bagian ini kita ganti dengan ini sesuai namanya, Firebase config node, Firebase strip config strip node, dan dengan add 0.3.1 dengan versi 0.31, karena versi 0.32 atau versi bawaan, versi defaultnya memiliki bug ketika konfigurasi seperti itu. Baik, selanjutnya adalah kita masuk ke Wokwi, membuat komponen di PHP-nya. Nah, di sini kita tambahkan, kita menggunakan DHT22 karena DHT11 di Wokwi tidak ada. Untuk VCC kita hubungkan di 1 di port 5. Kemudian STR kita ke port 15 ada di bawah. Untuk ANC kita tidak usah, untuk ground kita memakai itu saja. Kita akan memakai ground. Kita pakai registrasi ini saja. Setelah itu kita import HC SR04 sebagai sensornya. Untuk VCC kita jadikan satu dengan DHT input DHT22 5 volt. Trigger kita sesuai pada pin, yaitu di pin 5 ada pada di bawah. Kemudian untuk echo di pin 18, tahu bahwa warnanya supaya tidak ini. Dan untuk ground kita samakan ground jadi 1. Setelah itu kita running.
akan sedikit lama dikarenakan servernya loading banyak. Ini maaf agak lama. Nah, setelah itu sebelum kita melihat hasilnya, kita harus pastikan terlebih dahulu bahwasanya topik topik pada MQTT-in dua-duanya sesuai dengan yang ada di WAKWI. Dalam sini ada time data dengan tulisan seperti ini dan distance data seperti ini. Maka di WAKWI kita juga harus lakukan seperti ini. Harus sesuai. Dan kemudian pada HiveMQ kita ke bagian Access Management dan pastikan bahwasanya permission pada kredensialnya adalah publish and subscribe. Dikarenakan pada Node-RED berperan sebagai subscriber dan eh, sementara WAKWI adalah sebagai publisher. Maka dari itu ini harus disetting ke publish and subscriber. Tidak bisa tidak bisa jika hanya disetting publish only. Seperti itu. Mohon maaf maksud saya subscribe only. Dan kemudian kita balik lagi ke sini. Ketika ini sudah connect semuanya dan ini ketika diulang dia masih loading akan menghubungkan ke WiFi WiFi case. Nah, ini statusnya sudah terhubung, artinya sudah bisa dan sekarang mencoba masuk ke MQTT-nya, ke Hive Cloud-nya. Nah, ini tandanya sudah berhasil dan kita lihat pada sini ini sudah terdeteksi dari water level dan temperatur ya. Kita bisa ubah dari jaraknya, kemudian atau dari temperatur kita ubah ke 28 derajat dan humidity-nya 56 derajat. Kita lihat apa yang akan berubah. Nah, di sini akan berubah juga 28,4. Kita ketika menurunkan ini pun juga akan berubah, akan di-refresh setiap 2 detik. Nah, ini sudah ter-refresh. Nah, di sini akan turun, begitupun water level-nya atau dalam hal ini ada humidity atau kelembapan. Perlu diingat juga bahwa MQTT server yang diisi dengan port harus sama persis dengan time data pada data di sini. Server dengan port harus sama dan kemudian menggunakan TLS karena kita menggunakan port 883. Kalau kita menggunakan port 1883 artinya kita tidak masuk ke dalam server yang kita buat, tapi kita masuk ke server publik. Nah, artinya kita tidak perlu menggunakan TLS. Jika kita menggunakan server cloud, maka kita harus menggunakan TLS. Setelah itu kita lihat di sini. Ini temperaturnya untuk water temp dan water levelnya. Jadi temperaturnya bisa dilihat dari awal naik, kemudian turun, kemudian kita bisa ubah lagi pada walkway-nya. Misal kita humidity kita turunkan menjadi 23,5%.
pada jaraknya kita atur di 14 cm, 26 cm. Dan kita akan lihat sini akan turun dari 26 water level. Ini ke jarak ya. Jadi kita perlu memastikan ulang bahwa ini water level ini sementara bukan water level tapi distance atau jarak. Karena yang kita ambil datanya adalah dari kita deploy ulang. Yang kita ambil datanya adalah dari ini sudah berubah distance dari ini ultrasonic sensor ultrasonicnya. Sementara yang di sini pada DHT 22 kita tidak memakai humidity. Humidity tidak akan dimunculkan karena kita cuma pakai temperatur dan jarak, mengukur temperatur dan jaraknya. Jadi kita bisa ubah temperatur jadi 12, kemudian jaraknya diubah menjadi 43, semisal di sini akan berubah juga. Dan ini grafiknya bisa diubah, bisa dilihat akan naik kemudian mendatar. Seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan mengenai walkway menghubungkan dari Node-RED ke Hive MQ atau ke MQTT kemudian menuju ke walkway untuk ditampilkan pada UI user interface Node-RED sendiri. Jadi seperti itu. Mungkin itu saja, sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.